lolos di Bawaslu. Maksudnya kalau sudah final dan mengikat, maka yang tidak lolos tidak bisa lagi kemana-mana, termasuk Kapitun. Gitu. Itu pemahaman kami begitu setelah membaca pasal-pasal berikutnya. Namun demikian sangat mengejutkan kita ya, karena 1-2 hari kita tunggu tidak ada reaksi. Kita mengira itu sudah akan lancar semua diterima, tapi hari ke-6 keluarlah surat penolakan dari KPU ya, kepada Bawaslu. Tentu ini mengejutkan kita semua ya. Lalu sekali lagi kami terus menahan diri sampai hari itu juga. Dan kemudian terus kita monitor ya, karena kita mendasarnya ke Bawaslu. Anda mengeluarkan surat keputusan seperti itu, terus gimana tanggung jawabnya terhadap kita ini? Ya, kita terus tetap mengambil seperti ini. Kita monitor, kemudian mengadu ke atau minta fatwa kepada Mahkamah Agung, dan tanggal atau hari Kamis lalu kita monitor sudah keluar, sudah diterima Bawaslu dan KPU. Sekali lagi kita juga membaca isi fatwa itu, kita kemudian meyakini bahwa inilah sudah berakhir soal kita. Dan pada hari ini adalah hari ke-27, di mana juga belum ada kepastian hukum terhadap PKP Indonesia itu. Nah, mohon Bapak dan Ibu sekalian mengerti bahwa akibat katakan diambangkan seperti itu, kami itu mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Oke lah, yang pastinya adalah kerugian material, sudah pasti itu ya. Tetapi lebih besar dari itu adalah kerugian moral, di mana kami bisa menenangkan kader di seluruh Indonesia ini, 460 kabupaten kota. Terus setiap hari, setiap detik kita menerima SMS, terus menanyakan bagaimana Pak, dan kita nasihati kita. Itu bukanlah sesuatu yang sangat menekan secara psikologis. Lalu caleg-caleg sudah mendaftar pada masuk mundur atau pindah ke partai lain. Partai-partai yang sudah memang komitmen sudah lambat, kalau ada yang satu yang lolos, nah kita gabung saja. Akhirnya juga mereka pindah ke partai. Nah, kami PKP Indonesia ini menyadari ya, kepentingan nasional harus lebih diutamakan, termasuk kehendak dari berbagai pihak, termasuk politisi, untuk menyederhanakan partai politik. Nah, kita setuju itu, tetapi azas keadilan harus tetap dipegang. Jangan memberikan kesan sekarang kan dari awal itu sudah dipatok, pokoknya 10 saja, 9 itu partai parlemen dan 1 tambah yang pantas-pantas bagi Nasdem. Kesan itu sangat tebal, bukan saja PKP Indonesia, 10 parpol yang terlolos, masyarakat seperti itu. Sebenarnya kan kita juga ingin ya, menjaga kewibawaan KPU, karena itu juga tugas kita semua. KPU juga milik kita. Gitu. Nah, oleh karena itu kami menghadap Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kami ingin menanyakan sebenarnya apa sih kan gitu yang menjadikan kita itu diperlakukan seperti ini. Sampai ini hari ke-27 tidak mudah kita bertahan 7 hari untuk menahan diri, menahan masa kita ya. Karena yang kita urus kan bukan diri saya, bukan moral material sudahlah, itu sebuah konsumsi pimpinan parpol. Tetapi sebenarnya jangan terjadi itu kepada kader-kader kita yang sudah di bawah sana. Nah, oleh karena itu kami ingin penjelasan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kami itu harus bagaimana? Gitu. Apa alasannya dari semua yang kita lakukan itu kok akhirnya dianggap tetap tidak memenuhi syarat sebagai ustadz. Nah, saking kita itu takut nanti dikira nggak melakukan ya, aduan ke Petitum, kami melakukan itu Pak. Tetapi apa jawaban dari mereka? Surat resmi itu adalah Anda tidak berhak mengajukan ke Petitum karena Anda sudah diselesaikan di tingkat Bawaslu. Gitu. Dan di dalam undang-undang itu juga jelas bahwa terutama yang menyangkut SK nomor 05 KPU itu, di mana diktum 5 itu tingkat keputusan itu tidak dirubah oleh keputusan dari Bawaslu, Petitum atau MA. Jadi kalau itu sudah terjadi lalu juga semuanya diabaikan,
pertanyaan kita kan tentu untuk apa sih diadakan Bawaslu capek-capek kita mengikuti proses yang begitu panjang, melelahkan tenaga, pikiran, biaya, nggak karu-karuan seperti itu. Akhirnya itu hanya sandiwara saja kita menilai. Tolong Pak, kita ini juga mempunyai hak konstitusi seperti juga partai-partai di Senayan. Kita setuju untuk disederhanakan, artinya partai itu dikurangi jangan sampai 30 lebih, tetapi dengan cara-cara yang benar tentunya kita dukung. Kalau kita memang nyatanya memenuhi syarat, kenapa kok seperti divonis gitu, divonis ya. Udah pokoknya 10 saja, nggak boleh. Dan semua yang terjadi di Senayan kan kita monitor terus Pak, kapan KPU ini diundang oleh Komisi 2 DPR RI, terus esoknya lagi dengan Bawaslu, itu semua kita monitor. Jadi tentu saya tidak bisa mundur ya, tetapi janganlah kesan ada sebuah kekuatan yang mengatur di luar itu harus kita hilangkan. Karena ini lagi awal kita mulai Pak, ke depan masih banyak. Saya kira kita yang akan terjadi terutama pencalekan nanti. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kecuali nanti ada yang ingin menambahkan, kami mohon Bapak Gus kami jelaskan kepada kami. Mohon juga kami diperlakukan seadil-adilnya. Kami datang tentu dengan harapan kita diakui sebagai pemilu partai politik peserta pemilu 2014 dan dapat segera dapat nomor ya, supaya kerugian moral yang lebih dalam lagi atau lebih banyak lagi kita alami itu tidak akan terjadi. Sekali lagi terima kasih atas pembahasan sekalian. Dan Bapak Hidayah Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yoso atas segala penjelasannya. Tentunya nanti kita akan informasikan berbagai hal. Tapi yang pasti adalah bahwa yang memang sudah kita upayakan, sudah kita lakukan sesuai dengan mekanisme yang memang ada dalam ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi itu yang memang menjadi patokan kami. Jadi tidak berdasarkan hal-hal yang memang di luar itu. Bahkan dalam proses rapat pleno pun kita ingin lebih terbuka, sehingga secara berjenjang dari mulai tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat pusat itu secara terbuka. Jadi sebenarnya publik sudah sangat tahu dari mulai tingkat kabupaten mana